Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 14 mengenai quantitative data analysis atau analisis data kuantitatif. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Sirena Mazwi dengan NPM Mahir 022. Kedua ada Zahra Eka Mardionik dengan NPM Mahir 024. Yang ketiga ada Baik Nisrina Salsabila dengan NPM Mahir 030. Yang keempat ada Melvin Abdulhui dengan NPM Mahir 275. Bab pertama yang akan kita bahas yaitu getting the data ready for analysis. Jadi mempersiapkan data untuk analisis. Setelah kita memperoleh data melalui kuesioner, nah data tersebut nantinya akan dikodekan, dimasukkan, dan diedit. Nah, artinya skema kategorisasi harus disiapkan sebelum data dapat diketik. Kemudian outlier, inkonsistensi, dan jawaban kosong. Nah, jika ada, itu harus ditangani. Masing-masing tahapan dan persiapan data akan dijelaskan pada bab ini dan di slide-slide selanjutnya. Yang pertama ada coding and data entry, yaitu pengkodingan dan entry data. The first step in data preparation is a data coding. Nah, data coding involves assigning a number to a participant's response so they can be entered into a database. Jadi langkah pertama dalam persiapan data adalah pengkodingan data. Jadi pengkodingan data atau pengkodean data ini melibatkan pemberian nomor pada respon partisipan agar dapat dimasukkan ke dalam basis data. Nah, pada bab ini kita akan membahas kemudian survei elektronik untuk mengumpulkan data kuesioner dan survei semacam itu yang memudahkan entry response langsung ke komputer tanpa perlu memasukkan data secara manual. Yang pertama ada coding the responses. For instance, temperature a special case because it's a two-category variable. It is possible to use a coding approach assigning a first part-time and a two full-time. However, using 0 part-time and one or four full-time, it is called dummy coding. Jadi dalam dalam pengkodingan respons itu respons karyawan. Jadi di sini ada contoh gambar di mana ini ada beberapa di sini ada contoh kuesioner. Jadi ada beberapa pertanyaan atau question yang nantinya akan dijawab melalui dummy coding. Jadi ada angka 1 dan 5. Angka 1 itu untuk disagree completely dan angka 5 untuk agree completely. Jadi angka 1 itu nantinya akan digunakan untuk menyatakan bahwa ketidaksetujuan dan angka 5 untuk menyatakan ketersetujuan. Di sini ada beberapa pertanyaan dan juga ada beberapa pertanyaan pilihan seperti di nomor 23, do you have a part-time or full-time job at Excelsior Enterprise? Jadi nantinya akan dipilih part-time or full-time. Nah, jadi bagaimana mengkodingnya? Kita akan mengkodingnya itu dengan cara yang pertama kita harus menentukan partisipan. Jadi di sini contohnya ada 14 partisipan. Ada beberapa pertanyaan jadi dari DC1, DC2, DC3 dan seterusnya. Lalu mereka jadi kita akan menginput dari respons partisipan tadi di angka berapa. Jadi seperti itu. Jadi untuk entry data ini menggunakan SPSS. Data entry itu yang dikodekan, respons tersebut dapat dimasukkan ke dalam basis data. Data mentah dapat dimasukkan melalui program perangkat lunak apapun. Misalnya editor data SPSS yang tampak seperti pada gambar dapat memasukkan, mengedit, dan melihat isi berkas data. Selanjutnya itu ada editing data. After the data are keyed in, they need to be edited. For instance, the blank response, if any, have to be handled in some way, and inconsistent data have to be checked and followed up. Data editing deals with detecting and correcting illogical, inconsistent, or illegal data
and omissions in the information returned by the participants of the study. Jadi untuk mengedit data ini, setelah data tersebut dimasukkan, data-data tersebut perlu diedit. Jadi misalnya ada respons kosong, nah jika ada itu harus ditangani dengan cara tertentu, dan data tidak konsisten harus diperiksa dan ditindaklanjuti. Pengeditan data itu berkaitan dengan pendeteksian dan koreksi data yang tidak logis, tidak konsisten atau ilegal, serta kelalaian dalam informasi yang dikembangkan oleh partisipan penelitian. Jadi contoh yang tidak logis adalah respon outlier. Jadi outlier itu adalah observasi yang secara substansial itu memiliki nilai observasi lainnya. Jadi outlier itu tidak merupakan kesalahan, meskipun kesalahan data kemungkinan merupakan sumber dari outlier. Jadi untuk salah satu cara untuk menangani respon yang kosong itu adalah dengan mengabaikannya saat analisis dilakukan. Jadi pendekatan ini memungkinkan di semua program statistik dan merupakan opsi default di sebagian besar dari program tersebut. Namun kelemahan pendekatan ini adalah ukuran sampel akan berkurang, terkadang bahkan hingga ukuran yang tidak sesuai. Setiap kali variabel tertentu terlibat dalam suatu analisis. Selanjutnya itu data transformation. Data transformation, a variation of data coding, is the process of changing the original numerical representation of the quantitative value to another value. Jadi untuk transformasi data ini, sebuah variasi dari pengkodaan data merupakan proses mengubah representasi numerik ahli suatu nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Data biasanya diubah untuk menghindari masalah pada tahap selanjutnya dari proses analisis data. Jadi misalnya para ekonom sering menggunakan transformasi logaritmik agar data terdistribusi lebih merata. Jadi misalnya data pendapatan yang seringkali terdistribusikan tidak merata direduksi menjadi nilai logaritmiknya. Jadi pendapatan tinggi akan dibawa mendekati batas bawah skala dan memberikan distribusi yang lebih mendekati kurva normal. Materi selanjutnya adalah getting a feel for the data atau memahami data. Nah, statistika dalam memahami data itu dapat diperoleh dengan mudah dan akan menunjukkan apakah respons itu berkisar dengan memuaskan pada skala tersebut. Nah, jika respon terhadap setiap item individu dalam skala tidak memiliki sebaran atau rentang yang baik dan juga menunjukkan variabilitas yang sangat kecil, maka peneliti itu dapat menduga bahwa pertanyaan tertentu itu mungkin tidak dirumuskan dengan baik dan benar. Nah, jika selain itu juga dapat dideteksi apabila responden itu cenderung merespon dengan cara yang sama untuk semua item. Selanjutnya ada descriptive statistik atau statistik deskriptif, yaitu digunakan untuk satu variabel yang disediakan oleh frekuensi, ukuran kecenderungan sentral, dan juga dispersi. Nah, yang pertama ada frekuensi. Frekuensi ini merujuk pada berapa kali berbagai subkategori fenomena tertentu itu terjadi, yang darinya persentase dan persentase kumulatif itu kemunculannya dapat dihitung dengan mudah. Yang ke Lalu, frekuensi itu juga dapat ditampilkan secara visual sebagai diagram batang, terus histogram atau diagram lingkaran. Nah, diagram batang, histogram, dan juga diagram lingkaran itu dapat membantu kita dalam memahami suatu data. Yang kedua ada measures of central tendency and dispersion atau ukuran tendensi sentral dan juga dispersi. Nah, dalam ukuran tendensi sentral itu ada 3. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata ini merupakan ukuran tendensi sentral yang memberikan gambaran umum data tanpa perlu membanjiri data dengan setiap observasi dalam suatu set data. Misalnya, Departemen Produksi itu mungkin menyimpan catatan rinci tentang berapa banyak unit produk yang diproduksi setiap harinya. Tetapi untuk memperkirakan persediaan bahan baku yang mungkin ingin diketahui manajer itu hanya beberapa banyak unit per bulan. Nah, itu di rata-rata yang telah diproduksi departemen selama 6 bulan terakhir. Lalu yang kedua ada median, di mana median ini merupakan item sentral dalam suatu kelompok observasi ketika diurutkan dalam urutan menaik ataupun menurun.
Lalu yang ketiga ada modus. Nah, dalam beberapa kasus itu, sekumpulan pengamatan itu tidak dapat direpresentasikan secara bermakna melalui nilai rata-rata ataupun median. Nah, tetapi dapat ditujukan oleh fenomena yang paling sering terjadi. Misalnya, dalam suatu departemen itu terdapat 10 wanita kulit putih, 20 pria kulit putih, 3 wanita Afrika Amerika, dan juga 2 perempuan Asia. Nah, kelompok yang sering muncul itu laki-laki kulit putih, maka modusnya itu laki-laki kulit putih itu. Lalu pada ukuran dispersi itu juga terdapat 3 pengukuran. Yang pertama ada rentang, itu mengacu pada nilai ekstrim dalam serangkaian observasi. Nah, rentangnya itu antara 30 dan juga 50 untuk perusahaan A atau dispersi 20 unit, sedangkan rentangnya antara 10 sampai 70 unit itu dispersi untuk 60 unit untuk perusahaan B. Nah, ukuran dispersi lain itu yang lebih berguna adalah variance-nya. Lalu yang kedua ada variance, itu dihitung dengan mengurangkan rata-rata dari setiap observasi dalam kumpulan data dan juga mengkuadratkan selisihnya dan terakhir adalah membagi total dengan jumlah observasi. Yang ketiga ada simpangan data. Simpangan data itu merupakan ukuran dispersi lain untuk data berskala interval dan juga rasio, serta memberikan indeks penyebaran distribusi atau variabilitas dalam data. Lalu ada ukuran dispersi lain, itu ukuran dispersi untuk median atau rentang interkuartil itu terdiri dari 50% tengah dari pengamatan, yaitu pengamatan itu tidak termasuk kuartil 25% terbawah dan juga teratas. Nah, rentang interkuartil ini sangat berguna ketika perbandingan itu harus dibuat di antara beberapa kelompok. Misalnya, perusahaan telepon itu dapat membandingkan biaya jarak jauh pelanggan di beberapa area dengan mengambil sampel tagihan pelanggan dari setiap kota yang akan dibandingkan. Selanjutnya hubungan antar variabel. Nah, atau relationship between variables. Nah, uji non-paramerik ini tersedia untuk menilai hubungan antar variabel yang diukur pada skala nominal atau ordinal. Nah, hubungan antara dua variabel nominal atau uji X kuadrat ini seperti yang telah diketahui, uji non-parametrik ini digunakan ketika kenormalan distribusi itu tidak diasumsikan seperti pada data nominal atau ordinal. Nah, pengujian ini tuh membandingkan frekuensi yang diharapkan atau berdasarkan probabilitas dan frekuensi yang diamati dan juga statistik itu diperoleh dari rumus X kuadrat atau biasa disebut statistik C kuadrat sama dengan sigma OI min EI kuadrat ini OI sendiri itu observe observe frekuensi atau frekuensi yang benar-benar diamati. Lalu untuk EI-nya ini sendiri merupakan expected frequency, di mana frekuensi yang diharapkan itu berdasarkan teori atau probabilitas tertentu. Nah, OI min EI kuadrat ini merupakan selisih antara frekuensi observasi dan juga harapan terus dikuadratkan, dibagi dengan EI. Nah, hasil dari kuadrat tadi itu kemudian dibagi dengan nilai frekuensi harapan. Nah, maka dari itu, dalam pengujian perbedaan hubungan antar variabel yang berskala nominal, X kuadrat atau statistik C kuadrat ini sangat berguna. Nah, hipotesis nol akan ditetapkan untuk menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara dua variabel dan juga hipotesis alternatif yang akan menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan. Nah, pada X kuadrat ini, statistika itu juga dapat digunakan untuk beberapa tingkatan dari dua variabel nominal. Misalnya, seseorang itu mungkin tertarik untuk mengetahui apakah 4 kelompok karyawan yaitu produksi, penjualan, pemasaran, juga personal R&D, itu bereaksi terhadap suatu kebijakan dengan 4 cara yang berbeda, yaitu tanpa minat sama sekali, minat ringan, minat sedang, ataupun minat intens.
Nah, selanjutnya ada korelasi. Nah, matriks korelasi Pearson ini akan menunjukkan arah, kekuatan, dan signifikan hubungan bivariat di antara semua variabel yang diukur pada tiap interval atau rasio. Nah, korelasi ini diperoleh dengan menilai variasi dalam satu variabel seiring dengan variabel-variabel yang lain. Nah, secara teoritis, terdapat korelasi positif sempurna antara dua variabel yang dipresentasikan oleh 1,0 atau plus 1, atau korelasi negatif sempurna yang dipresentasikan oleh Y1,0 atau minus 1, tetapi keduanya itu tidak akan ditemukan dalam kenyataan ketika menilai korelasi antara dua variabel yang diperkirakan berbeda satu sama lain. Selanjutnya adalah Excelsior Enterprises, deskriptif statistik part 1. Statistik deskriptif seperti maksimum, minimum, rata-rata, dan juga deviasi standar, serta varians itu diperoleh untuk item skala interval dari studi Excelsior Enterprises. Prosedur ini ditunjukkan pada output di sebelah. Hasil yang disajikan dalam tabel keluaran itu menunjukkan bahwa ada pengamatan yang hilang dalam setiap item kecuali item PE1, PE2, PE3, burnout 10, ETL 1, dan ETL 2. Ada kode ilegal untuk item borchar, burnout, dan ETL 2. Lalu setelah itu mereka dimasukkan ke dalam setidaknya satu sel. Respons dan tanggapan untuk satu item itu memiliki penyebaran yang cukup baik. Tindakan yang tepat diambil untuk memperbaiki entry ilegal. Pemeriksaan lebih lanjut terhadap data yang hilang mengungkapkan bahwa setiap peserta menjawab semua atau sebagian besar pertanyaan. Oleh karena itu, tidak ada kuesioner yang terbuang. Data yang hilang akan diabaikan dalam analisis selanjutnya. Dari sini kita dapat melihat dan melanjutkan bahwa analisis terperinci lebih lanjut itu menguji kebaikan data kita. Selanjutnya, testing the goodness of measures atau menguji kebaikan tindakan. Keandalan suatu ukuran itu ditentukan dengan menguji konsistensi dan stabilitasnya. Konsistensi itu menunjukkan seberapa baik item yang mengukur suatu konsep disatukan menjadi satu set. Alpha Cronbach adalah koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item dalam satu set berkorelasi positif satu sama lain. Alpha Cronbach dihitung dalam kaitannya dengan hubungan rata-rata di antara item yang mengukur konsep tersebut. Semakin dekat alpha Cronbach dengan 1, maka semakin tinggi pula keandalan konsistensi internal. Stabilitas suatu ukuran dapat dinilai melalui reliabilitas bentuk paralel dan juga reliabilitas pengujian ulang. Ketika korelasi tinggi antara dua bentuk ukuran yang serupa diperoleh, maka reliabilitas untuk paralel ditetapkan. Reliabilitas pengujian ulang dapat ditetapkan dengan menghitung korelasi antara pengujian yang sama yang dilakukan pada dua periode waktu yang berbeda. Validitas faktorial dapat ditetapkan dengan mengirimkan data untuk analisis faktor. Validitas terkait kriteria dapat ditetapkan dengan menguji kekuatan ukuran untuk membedakan individu yang diketahui berada. Validitas konvergen dapat ditetapkan ketika ada tingkat korelasi yang tinggi antara dua sumber yang berbeda menanggapi ukuran yang sama. Validitas diskriminan dapat ditetapkan ketika dua konsep yang berbeda itu tidak berkorelasi satu sama lain. Selanjutnya ada Excelsior Enterprises Descriptive Statistic Part 2 atau Excelsior Enterprises Statistik Deskriptif bagian 2, di mana setelah skor baru untuk persepsi ekuitas, pengayaan pekerjaan, kelelahan kerja, dan niat untuk keluar dihitung, kita siap untuk menganalisis data lebih lanjut. Statistik deskriptif seperti nilai maksimum, minimum, rata-rata, deviasi, standar, dan varians kini dapat diperoleh untuk variabel independen dan dependen. Multi-item yang diskalakan interval. Lebih lanjut, matriks korelasi juga dapat diperoleh untuk memeriksa bagaimana variabel-variabel dalam model kita saling terkait. Di sini terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama itu seberapa besar masalahnya. Dengan kata lain, seberapa besar kecenderungan karyawan Excelsior Enterprises untuk keluar dan berapa rata-rata kecenderungan mereka untuk keluar. Yang kedua itu apa sifat permasalahannya. Selanjutnya untuk statistik deskriptif juga akan membantu kita untuk menjawab beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama yaitu apakah karyawan puas dengan pekerjaan mereka? Apakah
persepsi karyawan tentang pengayaan pekerjaan, berapa banyak karyawan yang memiliki tingkat kelelahan tertentu, apakah ada banyak perbedaan dalam sejauh mana karyawan memandang hubungan dengan perusahaan sebagai yang adil, apakah hubungan antara persepsi ekuitas, kelelahan, pengayaan pekerjaan, kepuasan kerja, dan niat untuk keluar. Jawaban-jawaban di atas merupakan pertanyaan yang akan membantu kita untuk menguji hasil dari hipotesis yang kita ambil untuk membuat keputusan yang tepat tentang cara terbaik untuk memecahkan masalah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.